Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan mengisahkan sebuah film yang berlatar belakang pengintaian. Film ini berjudul Kimi yang menceritakan seorang wanita yang hidupnya hanya dihabiskan dalam sebuah apartemen. Wanita ini memiliki sebuah benda canggih yang bernama Kimi. Awalnya ia sempat meremehkan si Kimi tersebut. Sampai pada suatu hari, si Kimi melakukan sesuatu yang tentunya sangat berguna bagi wanita tersebut. Tak hanya itu, wanita itu berhasil memecahkan suatu misteri di dalam suatu lagu. Hasil dari dibalik lagu tersebut menjadi sebuah data yang amat penting dan diburu oleh seseorang. Lantas bagaimana perjalanan wanita tersebut untuk lolos dari pemburuan seseorang? Dan apakah Kimi dapat berguna bagi si wanita tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai di sebuah ruangan di mana seorang pria bernama Brad sedang menghadiri acara lewat aplikasi streamingnya. Hal itu dilakukan karena pada film ini tengah menggambarkan kehidupan pembatasan sosial karena penyebaran virus COVID-19. Di streamingnya itu, Brad sedang mempromosikan produk terbarunya yang super canggih, yakni bernama Kimi. Kimi ini adalah sebuah alat canggih yang tentunya bisa berguna bagi masyarakat selama bekerja di rumah atau biasa disebut dengan WFH. Saat tengah istirahat di tengah acara, Brad pergi dari ruangan untuk pergi ke kamarnya. Sejenak, tiba-tiba saja nih, Brad mendapatkan panggilan dari teleponnya yang berdering. Handphone tersebut memperlihatkan seseorang yang diberi nama kontaknya dengan huruf R. Brad pun mengangkatnya dan mendapatkan pesan jika sosok R ini sudah menyelesaikan misinya. Si R pun meminta sebuah bayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Scene berganti di mana kita diperlihatkan dengan seseorang bernama Angela. Di sini, di balik jendela apartemennya, Angela terlihat sedang memandangi lingkungan sekitar sembari menyeruput teh olong. Di sisi lain kita juga diperlihatkan sebuah benda berwarna putih seperti bentuk gunung meletus. Ya, benda itu adalah Kimi. Karena sedang PPKM, Angela pun melakukan segala aktivitasnya di dalam rumah, salah satunya berolahraga. Selesai berolahraga, ia tersengaja melihat seorang pria yang berada di seberang apartemennya. Pria tersebut bernama Terry. Angela yang sepertinya suntuk karena selalu di apartemennya lantas menghubungi Terry untuk mengajak pergi keluar. Terry pun langsung membalas pesannya dan mengiyakan ajakan tersebut. Angela pun langsung bergegas berbenah diri dan bersiap-siap pergi dengan si Terry. Tak hanya itu, ia juga meminum obat antibiotik untuk pereda nyeri gigi semacam Cataplam, agar saat ngedet giginya nggak nyut-nyutan gitu. Saat semua sudah siap dan akan segera pergi, tiba-tiba saja nih si Angela sedikit oleng dan lemas. Mungkin saja itu bersumber dari efek obat yang dirinya konsumsi. Karena khawatir dengan kondisi tubuhnya, Angela pun mengurungkan niatnya untuk pergi bersama si Terry. Karena tidak jadi pergi, Angela pun pergi ke meja kerjanya untuk lanjut membereskan pekerjaannya. Di sini kita diperlihatkan dengan kegunaan si Kimi, yakni dapat merespon perintah dari penggunanya. Salah satu yang dilakukan Angela yakni dengan menyuruh membuka file pekerjaannya. Saat akan memulai pekerjaannya, ia terganggu dengan aktivitas bising di apartemennya. Bisikan tersebut berasal dari seseorang pria bernama Marcos. Marcos ternyata sedang mengerjakan sesuatu di lantai atas. Karena merasa terganggu, Angela pun langsung menghubungi si Marcos dan menegurnya. Di tengah-tengah pekerjaan, Angela lantas kembali menyuruh Kimi untuk membuka file yang ia perintahkan. Bukan menurutinya, si Kimi malah membuat file baru yang isinya masih kosong. Di sini Angela terlihat bete dan menyadari jika si Kimi ini masih terdapat kekurangan. Alhasil, Angela pun mencarinya secara manual. Tiba-tiba saja nih, ibunya si Angela menghubunginya. Mereka pun saling sapa dan menyayangkan penerapan PPKM yang mengakibatkan Angela dan ibunya tidak bisa bertemu. Di sini Angela mencoba menceritakan si Terry yang membuatnya jatuh hati. Bukannya mendukung, ibunya malah acuh dan tak memperdulikan mengenai cerita si Terry itu.
Merasa tersinggung, Angela pun lantas mematikan video call tersebut. Dan ternyata di sisi lain, aktivitas si Angela sedang dipantau oleh seorang pria di seberang apartemennya. Pria tersebut bernama Kevin yang sedang meminum teh di balik jendela apartemennya. Scene berganti di malam hari di mana si Angela sedang memperbaiki sambungan Wi-Fi-nya. Di sini terlihat seorang pria di layar monitornya yang bernama Darius. Si Darius mencoba membantu mengarahkan si Angela untuk membenarkan sambungan Wi-Fi-nya. Saat sudah mengoprak-ngaprik sambungan Wi-Fi-nya hingga beres, Angela pun pergi menghampiri jendela kamarnya. Ia kembali memandangi kamar si Terry. Ia melihat si Terry baru saja pulang dari tempat kerjanya. Tak lama kemudian, si Angela langsung menghubungi si Terry dan mengajaknya untuk berkunjung ke rumah. Saat sampai di kamarnya, Angela dan si Terry langsung kuda-kudaan. Padahal baru kenal ya, kok bisa gitu? Lanjut, saat sedang istirahat, si Terry nggak sengaja nih lihat feed Instagramnya si Angela yang berisikan foto-fotonya yang sedang jalan-jalan. Terry pun sedikit kurang nyaman dengan postingannya yang terlihat bohong, karena Terry tahu kalau si Angela ini selalu berada di dalam apartemennya. Mendengar hal itu, Angela pun tidak memperdulikannya. Toh itu foto lamanya pas liburan tahun lalu. Di sisi lain, si Kevin dari kamarnya memantau lagi aktivitas si Angela dengan memakai teropong. Saat si Terry pamit untuk pulang ke apartemennya, Angela pun kembali ke meja kerjanya. Ia menyuruh si Kimi untuk membuka file pekerjaannya, dan kini si Kimi berfungsi normal. Di sini, ia sedang membedah sebuah lagu. Saat di bagian refnya, ia tampak aneh karena mendengar sesuatu percakapan dalam lagu tersebut. Namun, kurang jelas. Angela pun lantas penasaran dengan percakapan dalam lagu yang ia dengar. Rasa penasarannya semakin menjadi-jadi. Angela pun mempersiapkan sejumlah perangkat dan aplikasi untuk memisahkan setiap instrumen dalam lagu tersebut. Saat berhasil membedah percakapan dalam ref lagu itu, ternyata isi percakapannya adalah seorang wanita yang sedang terancam dibunuh oleh seorang pria. Saat sedang husu mendengar percakapannya itu, Angela dikagetkan dengan tumpahnya botol obat-obatannya. Percakapan tersebut ternyata kurang komplit dan memunculkan sebuah kecurigaan. Scene berganti keesokan paginya di mana Angela yang tiba-tiba terbangun karena sakit giginya kambuh yang sakitnya teramat hebat. Ia lantas menghubungi beberapa dokter untuk menceritakan keadaannya. Karena komunikasi lewat video call yang dirasa kurang efektif. Si dokter pun menyuruh Angela untuk datang ke tempat prakteknya. Namun Angela menolaknya. Ia hanya meminta resep obat yang mujarab untuk meredakan nyeri gigi. Padahal kalau dia ke sana sih pasti diperiksa dulu dan dikasih resep obatnya. Efek pandemi bikin mager kemana-mana. Saat selesai konsul, Angela lantas dihubungi oleh salah satu orang perusahaan yang membuat si Kimi. Si Angela yang mengenalnya lantas menceritakan sesuatu yang telah ia temui di dalam sebuah lagu. Saat Angela akan mengirimkan file rekamannya, pria tersebut lantas menolaknya. Ia menyarankan Angela untuk mengirimkan file rekaman ke seseorang yang bernama Natalie Chowdhury. Mendengar hal itu, Angela pun menurutinya. Angela pun langsung menghubungi si Natalie Chowdhury ini. Namun yang mengangkat malah asistennya. Sayang, asistennya malah mengabarkan jika si Natalie ini sedang berada di luar dan tidak bisa diganggu. Mendengar hal tersebut, ia menyuruh si asistennya untuk mencatat nomornya dan diberikan kepada si Natalie. Ia berharap jika nanti si Natalie dapat balik menghubunginya.
Di sisi lain, Angela yang begitu ngebet ingin melaporkan kasus ini langsung menghubungi si Terry. Terry pun lantas menganjurkan si Angela untuk menghubungi FBI. Angela pun lantas menghubungi si Darius untuk membantu menelusuri percakapan dari dalam lagu tersebut. Di sini Angela menemukan sebuah kode dengan angka 2626. Darius pun memberitahu kepada si Angela jika itu adalah sebuah perintah untuk menyimpan file tersebut. Untuk membuka full keseluruhan percakapan tersebut, Darius perlu mempunyai nomor si pengirim rekaman itu. Ternyata Angela sudah menyimpan nomor tersebut dan memberikannya. Setelah diotak-atik, Darius pun memberikan kode untuk masuk ke dalam file tersebut. Namun Darius mengingatkan kepada si Angela bahwa sewaktu-waktu nanti handphonenya bisa saja disadap oleh seseorang. Dan benar saja hal itu terjadi. Seseorang mencoba masuk ke dalam handphone milik si Angela. Saat Angela memasukkan kodenya, layar HP-nya langsung menayangkan profil sosok perempuan dalam rekaman tersebut yang bernama Samantha. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan full rekaman dari percakapan di balik lagu tadi dan juga videonya. Dan benar saja, akhir dari rekaman tersebut memunculkan suara orang yang sedang sekarat. Berarti wanita tersebut dinyatakan tewas oleh si pembunuh. Saat Angela tampak shock melihat video tersebut, si Natalie menelpon balik si Angela. Angela pun menceritakan apa yang telah ditemuinya dalam sebuah lagu. Mendengar hal itu, Natalie pun menyuruh Angela untuk datang ke tempat kerjanya dan menceritakannya secara langsung. Mendengarnya, Angela langsung berbenah diri dan bersiap-siap untuk pergi. Ini menjadi hal yang baru baginya setelah sekian lama terkarantina di dalam apartemennya. Ia pun meninggalkan apartemennya dan bergegas pergi ke stasiun menuju tempat kerja si Natalie. Di sisi lain, kepergian si Angela ternyata kembali lagi dipantau oleh si Kevin dari balik jendelanya. Scene berganti di sebuah ruangan di mana si Brad sedang bekerja. Si Brad tiba-tiba kembali dihubungi oleh si kontak berinisial R. Anehnya nih, si R ini memberikan informasi kepada si Brad jika ada seorang wanita yang akan menghampiri si Natalie guna membahas penemuan rekaman di balik sebuah lagu. Scene berganti di mana si Angela tiba di tempat kerja si Natalie. Di sini Angela melakukan serangkaian pemeriksaan yang ketat untuk mendapatkan sebuah kartu. Kartu tersebut nantinya dapat diakses untuk menuju ke kantor si Natalie. Saat sudah mendapatkan kartu akses, Angela pun tiba di ruangan si Natalie. Di sini pun mereka mulai berdiskusi perihal kasus yang telah ditemui. Natalie pun mencoba meminta Angela untuk memberikan file rekaman itu, namun Angela menolaknya. Angela mengatakan jika akan memberikan file tersebut jika Natalie melaporkan dulu kasus ini kepada FBI. Bukannya melapor, si Natalie malah terus memaksa agar si Angela mau menyerahkannya. Kendati demikian, Angela begitu kukuh dengan pendiriannya. Natalie pun menyerah dan bertanya kenapa Angela begitu tidak mempercayainya. Angela pun mengisahkan jika dirinya dahulu pernah ribut dengan seseorang. Polisi pun melerai perkelahian tersebut. Di sini Angela itu menjadi korban. Namun sayangnya si polisi malah membela orang yang menyerangnya. Dari situlah si Angela trauma dan tidak berani percaya dengan orang lain. Mendengar hal tersebut, Natalie pun cukup prihatin dengan kondisi mentalnya. Natalie lantas izin meninggalkan si Angela untuk menemui rekan kerjanya yang bernama si Cole. Saat sedang menunggu, tiba-tiba saja nih datang dua orang pria, yang satu berambut panjang dan yang satu lagi memakai kacamata. Angela yang melihatnya dari kejauhan mulai tersadar jika kedua pria tersebut adalah sosok pembunuh si wanita dalam rekaman. Ternyata dua pria itu akan menghampiri si Angela.
Angela yang ternyata peka jika akan dihampiri langsung melarikan diri dari ruangan tersebut. Dan aksi kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Pada akhirnya Angela berhasil keluar dari gedung tersebut dan dua pria pembunuh itu pun kehilangan jejaknya. Angela yang panik langsung menghubungi si Terry, namun tidak mendapat panggilan. Ia pun menghubungi kawan-kawan sosial medianya. Namun hasilnya juga nihil. Ia pun langsung mengecek keberadaan lokasi kantor FBI. Setelah di kantornya dirasa cukup dekat dari tempatnya, Angela pun lantas pergi untuk melapor sendiri ke sana. Tak lupa, ia juga mematikan ponselnya agar tidak ada yang mengejarnya lagi. Scene berganti di sebuah jembatan di mana si Brad tengah dihampiri oleh seseorang. Seseorang itu adalah si R. R ini ternyata bernama si Rivas. Rivas adalah suruhan si Brad untuk melakukan serangkaian aksi pembungkaman dan pembunuhan kepada seseorang yang dicurigai. Kali ini si Brad memerintahkan si Rivas untuk mencari keberadaan si Angela dan mencuri file rekamannya. Mereka juga ternyata dibantu oleh seorang pria yang bernama Yuri. Si Yuri ini adalah seorang IT yang ditugaskan untuk melacak keberadaan si Angela lewat handphonenya. Namun kini si Yuri sedang kesusahan mencari lokasi si Angela karena handphonenya sedang dimatikan. Saat si Angela sedang berjalan menuju kantor FBI, ia tak sengaja berpapasan dengan sejumlah orang yang tengah melakukan unjuk rasa. Merasa handphonenya kini sudah tidak aman, ia pun membuangnya ke tempat sampah. Saat itu juga tiba-tiba saja nih datang sebuah mobil hitam menghampirinya. Dua orang pun keluar dari mobil dan membawa paksa si Angela ke dalam mobil. Angela pun berteriak sehingga menarik perhatian para demonstran. Para demonstran pun menahan laju mobil tersebut untuk menolong si Angela. Angela juga melakukan perlawanan dari si penculik itu dan berhasil kabur dari mobil tersebut. Dalam pelariannya ia tampak ketakutan dengan orang asing yang selalu menatapnya. Adapun orang asing yang tampak mencurigakan selalu mengikuti gerak-gerik kemanapun ia mau. Saat di tengah pelariannya, seseorang sengaja memukul kaki si Angela yang membuatnya pingsan. Angela yang sedang tak sadarkan diri ternyata dibawa oleh si penculik ke apartemennya. Saat akan dibawa ke atas, ternyata mereka dihadang oleh si Kevin. Di sini Kevin mencoba membantu melepaskan si Angela. Angela yang tersadar pun langsung berlari ke apartemennya. Saat sudah sampai di apartemen, ia merasa sudah aman dari kejaran para pembunuh itu. Namun ternyata salah. Seorang pria langsung menyergap Angela dari belakang. Pria tersebut ternyata si Rivas. Rivas pun membukakan pintu untuk menyuruh anak buahnya masuk. Tak lupa mereka juga membawa si Kevin yang ternyata tengah kesakitan setelah ditusuk bagian perutnya. Rivas pun to the point langsung menggeledah isi tas milik Angela dan menemui flash disk yang dicari. Di sini si Rivas mencoba menginterogasi Angela. Rivas menanyakan dari mana ia mengunduh rekaman tersebut. Angela pun berusaha bungkam untuk melindungi file berharganya. Namun, Rivas memberikan ancaman. Jika Angela tidak memberitahukannya, maka dirinya akan membunuh si Kevin. Merasa kawannya terancam, Angela pun lantas buka suara dan mempersilahkan mereka untuk mengecek bukti rekaman di laptopnya. Saat Rivas menyalakan komputer dan laptop, tiba-tiba saja si ibunya Angela menelpon dirinya. Melihat hal itu, Angela mulai melancarkan aksinya. Ia menyuruh si Kimi untuk mematikan seluruh lampu dan menyalakan musik dengan volume keras. Hal itu Angela manfaatkan untuk kabur ke ruangan bajunya. Saat mengunci diri di ruangannya, Angela pun menaiki plafon apartemennya dan menjebolnya. Angela merangsak naik ke atas menuju ruangan kerja si Marcos. Di sini, Angela mencoba mengambil peralatan kerja Marcos untuk menjadi senjata baginya. Ia memilih menggunakan tembakan paku sebagai senjatanya.
Rivas dan koleganya berhasil menerobos ruangan tersebut. Mereka menemukan keberadaan si Angela yang meninggalkan jejak di plafonnya. Salah satu anak buah si Rivas mencoba naik ke plafon tersebut untuk mengecek. Namun sayangnya pria tersebut tersungkur dan jatuh ke bawah dengan paku yang bersarang tepat di jidatnya. Di sisi lain, Kevin yang melihat ada sebilah pisau di dekatnya, ia pun mengendap-endap mengambil pisau tersebut menggunakan kakinya. Tanpa pikir panjang, Kevin langsung menusuk anak buah si Rivas yang lain hingga tewas. Dan kini hanya meninggalkan si Rivas seorang diri. Rivas yang menghampiri anak buahnya di luar ruangan langsung terkena tembakan paku di tangannya oleh si Angela. Saat hendak kabur, Angela pun tanpa ampun langsung melancarkan beberapa tembakan paku pada si Rivas hingga tewas. Setelah kejadian itu, ia mencoba memerintahkan Kimi untuk menelpon petugas kepolisian dan melaporkan peristiwa yang terjadi. Dan scene pun berganti keesokan harinya di mana Angela memberanikan lagi bermain keluar. Dan kini ia pergi ngedate bersama si Terry. Dan film pun tamat.